Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari turnamen online Champions Chess Tour seri keempatnya Jules Bar Generation Cup 2024. Pagi ini tenggorokan admin masih belum fit betul kawan. Masih terasa agak berlendir. Serak-serak gimana gitu, serak-serak basah kawan. Oh ya, untuk Champions Chess Tour tadi malam hanya memainkan bracket bawah saja kawan, karena memang turnamen ini sudah masuk ke partai final. Kemarin Magnus Carlsen mengalahkan Alireza Firoza di final, membuat Alireza Firoza turun ke bracket bawah kawan dan berjumpa dengan Levon Aronian. Setelah Levon ini berhasil mengalahkan Maxim Lagrave juga tadi malam. Kemudian Levon dikalahkan oleh Alireza Firoza dengan skor 2-0. Alireza Firoza kembali menantang Magnus Carlsen di grand final nanti malam. Biasanya ada hari jeda kawan, tapi langsung nanti malam kita akan melihat pertarungan Magnus Carlsen versus Alireza Firoza di grand final untuk ketiga kalinya. Mulai seri pertama, seri kedua, kemudian seri ketiga, Magnus Carlsen berada di posisi keempat di bawah Ian Nepomniachtchi kawan. Pemenangnya adalah MVL Alireza sebagai runner-up-nya di seri ketiga. Kembali Alireza ke grand final, menantang Magnus Carlsen kembali. Ini merupakan grand final keempat bagi Alireza Firoza. Mulai seri pertama, kedua, ketiga, keempat, Alireza selalu berada di grand final kawan. Alireza memenangkan seri kedua kalau tidak salah ya. Seri pertamanya dimenangkan oleh Magnus, seri ketiga oleh MVL, dan di seri keempat ini kedua pemain ini mengincar kemenangan kedua kawan, sebelum masuk ke seri pamungkas, seri final nanti bulan November. Oke, untuk permainan dari Alireza Firoza versus Levon ini kawan, saya ambil pada game kedua. Langsung saja ke papan analisis. Untuk divisi 2-nya silakan kalian kunjungi saja chess.com. Saya melihat tadi ada Denis Lazovic akan berhadapan dengan Wesley So di grand final kawan. Untuk divisi 3-nya belum saya cek tadi. Silakan kalian cek sendiri. Kita ke papan permainannya Levon versus Alireza Firoza pada game kedua. Di game pertama kawan, Levon pegang hitam kalah oleh Alireza Firoza. Mau tidak mau di game kedua ini Levon harus menang untuk melanjutkan ke Armageddon. Tidak ada lagi game 3, game 4 kawan. Di bracket bawah hanya memainkan 2 game saja. Nah, Levon mengawali dengan pion E4, tidak dengan Karokan atau Sicilia, dengan pion Raja, pion E5. Tidak dengan kuda F3, gajah J4, memilih pion D3. Levon di sini kita tidak pernah melihat di level top dunia kawan bermain dengan pion D3. Engine pun tidak menyukainya ya. Coba lihat pergerakan evolusi bar ini, pion D3, evaluasi langsung turun. Nah, kuda F6 jawaban dari Alireza Firoza, sekarang pion F4. Bukan King's Gambit kawan. Kalau King's Gambit pion F4 tak terlindungi oleh gajah, karena pion D3 gajah bisa melindungi pion F4 sekarang. Pion D6 atau kalian terima saja, tak ada masalah kawan. Setelah itu kuda C6 mungkin. Alireza ingin tetap mendapatkan kontrol petak pusat kawan. Backup pionnya dengan pion D6. Nah, kuda F3 di sini baru kuda C6 untuk tetap pertahankan petak pusat. Setelah gajah E2, pion G6. Langkah bagus dari Alireza untuk keluarkan gajah gelap di via Centoka atau juga antisipasi pergerakan putih di lajur F ini kawan. Kemudian di sini kalian bisa rokade, membuka permainan pion F pukul pion E5, kuda C3, 3 langkah pilihan yang terlihat cukup bagus kawan. Levon sedikit menunda rajanya, rokade, dia pilih membuka permainan pion F pukul pion E5. Pion D ambil balik pion E5 untuk tetap mendapatkan kontrol di pusat. Nah, sudah saatnya rokade langkah terbaiknya. Levon menunda, kuda C3 dia pilih, tapi awas kawan, ada gajah B4 juga. Tak ada masalah ya, masih ada gajah yang bisa blokade pin. Alireza memilih langkah kuat lainnya, bermain dengan pion H6 untuk hentikan gajah kawan yang akan pressure kuda F6 yang akan diikuti kuda D5. Di sini gajah E3 lanjut Levon. Nah, melihat pergerakan gajah E3 yang mungkin akan disusul menteri D2 dan rokade panjang, Alireza memutuskan keluarkan gajah terangnya terlebih dahulu. Menteri keluar, juga persiapan rokade panjang.
Tidak dengan rokade kawan ataupun pergerakan menteri, pion D4 merupakan opsi terkuatnya. Ya mungkin nanti akan terjadi jual beli di sini ya. Mungkin ya di sini ada pergerakan gajah G7, proteksi kudanya. Kalau terjadi pertukaran menteri, ambil balik oleh benteng. Ini opsi terkuatnya bagi putih. Levon memilih menteri D2 untuk persiapan rokade panjang. Masalahnya ada kuda G4. Kalian bisa rokade panjang, tapi kalian kehilangan gajah gelap kawan. Kalian juga rokade pendek bisa, tetap gajah gelap hilang. Levon mempertahankannya. Cuma masalahnya mempertahankan kemana? Ke petak G1 membuat gajah ini pasif kawan. Benteng juga sulit keluar. Tentu hitam dalam posisi bagus sekarang. Pion H5 langkah bagus kawan. Berikan tempat bagi gajah untuk berada di diagonal H6 C1. Kuda D1 berikan ruang jalan keluar bagi menteri kalau ada serangan kawan gajah. Tapi lagi-lagi membuat para perwiranya pasif. Padahal ini putih yang harusnya punya kesempatan tempo lebih cepat untuk keluar. Tapi gara-gara menteri naik ke petak D2 kawan, sekarang perwira minornya harus turun kembali ke baris pertama. Nah, gajah H6 bagus. Nanti mungkin menteri ke petak C3 diikuti pion F5 kawan. Memilih dengan langkah kuda D4. Pion H3 untuk mendapatkan kuda kawan. Di sini gajah H6 terlebih dahulu. Menteri C3. Kemudian kuda pukul kuda F3 skak. Ambil balik oleh gajah. Menteri keluar ke petak H4 skak. Dan juga persiapan rokade panjang kawan. Pion dalam posisi kena pin sekarang. Tidak bisa nanti ambil kuda. Raja naik ke petak E2. Kalau kalian blokade dengan salah satu perwira ya percuma ya. Kalau dengan gajah, ancam menteri ya disikat saja oleh kuda. Ini membuat kuda dalam posisi kena pin, diikuti gajah E3, perwira jatuh. Begitu juga kalau dengan kuda ya sama, gajah E3 terlebih dahulu, nanti perwira akan jatuh juga ya. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Jadi raja naik ke petak E2. Rokade panjang merupakan opsi terkuat, tapi yang mungkin tidak disukai oleh hitam ataupun Alireza. Pion ini jatuh kawan. Jawabannya nanti dengan benteng naik ke petak D6. Ya, persiapan juga untuk menjebak posisi gajah nanti ya. Alireza memilih pendek. Memberikan tempo bagi gajah keluar serang benteng kawan. Nanti diikuti dengan pion G3, menteri ambil, pion ambil kuda, memilih langsung dengan pion G3. Menteri ambil pion G3. Pion ambil kuda, gajah ambil balik. Yang terkuat menggunakan pion. Masalahnya memang gajah di belakang jatuh. Di sini kalian bisa melanjutkan pion ambil gajah skak, raja bergeser, menteri ambil gajah G1, dan putih juga membuat serangan ancaman skak mat kawan. Blokade dengan pion F, gajah jatuh. Ini juga bisa membuat repot hitam. Kalau tidak berhati-hati ya hitam bisa kena ancaman serius ya. Alireza memilih mempertahankan gajah gelapnya untuk tetap mengawal diagonal H6 C1. Jadi dia ambil balik menggunakan gajah. Gajah pukul gajah, ambil balik oleh menteri skak. Raja bergeser ke petak E1, ke petak F1 tadi yang lebih kuat kawan. Nah, menteri ke petak G2 diikuti kuda F2 jaga benteng yang terkuat di sini. Memilih langsung dengan pion F5. Menteri C4 skak. Raja ke H7 yang terkuat kawan. Mungkin tidak ingin kena tempo mungkin ya. Raja bergeser ke petak H8. Kita berada di langkah ke-20. Sekarang kontrol waktu sudah lebar perbedaannya kawan. Selisih 3 menitan. Kuda F2. Gajah F2 yang terkuat. Kuda F2. Menteri G2. Raja naik kawan. Untuk berikan tempat bagi benteng juga. Bersama benteng nanti lainnya, mungkin gajah keluar ataupun benteng ke petak F1, perkuat lajur F yang segera juga dibuka oleh hitam kawan. Ternyata tidak dibuka, dorong saja maju ke F4, raja ke petak D2 dan lari kawan merupakan opsi terkuatnya, segera lari. Untuk mencari tempat yang nyaman, apalagi sekarang baris pertama sudah terbuka, benteng juga siap dikeluarkan. Lari saja. Mungkin ada discover check di sini, lari keluar.
opsi yang paling aman buat raja, tapi memilih dorong maju pion D4, berikan ruang ke petak D3. Masalahnya pion F3 skak, raja D3, kemudian menteri G5, ancaman skakmat 1 langkah. Untuk mengantisipasinya gimana? Lari ke petak C3. Ya, kalau kalian ke sini juga bisa skakmat ya. Tidak ada pilihan lain selain lari, kawan. Lari ke petak C3 setelah benteng F6, Levon, geleng-geleng kepala, kawan. Garuk-garuk jidat, garuk-garuk kepala. Di posisi ini sudah tidak ada harapan lagi untuk menang. Remes sudah cukup bagi Alireza Firoza untuk mendapatkan kemenangan. Ancamannya ya garbuan di sini. Kuda D3, kalau dengan pion kawan di sini ya menteri bisa melakukan skak untuk giring raja bergeser ke lajur B, diikuti benteng kawan. Sama, hampir sama nanti, cuma bedanya menggunakan kuda di sini, kuda D3. Menteri D2 skak, raja B3 diikuti benteng skak, raja G4 untuk backup petak A5 ini ya dari potensi serangan menteri. Benteng A6 skak, mundur ke B3 lagi, dan Alireza hanya butuh hasil remis, dia melakukan skak-skak yang berturut-turut kawan. Ya, riwa-riwi sudah cukup membuat Alireza Firoza, walaupun benteng A6 bukan langkah terbaik. Langkah terbaiknya ya benteng C6 kawan, bersama menteri nanti. Kalau menteri bergeser ke sini, ya kalian ikuti skak lagi ya, tak ada pilihan lain. Nanti bergeser kemana? Ke sini, ya skakmat ya. Pion C6 bisa skak, diikuti raja ke C5, diikuti gajah F8 skak lagi kawan. Raja bergerak ke petak C4, nah diikuti pion B5, bisa skakmat. Kalau mau kalian ambil terlebih dahulu, dan menteri ambil pion C2 skakmat. Nah, benteng A6 ini juga membuat pusing Levon kawan. Kalau tidak disikat, skak lagi, remes, repot, sikat saja. Menteri ambil pion C2 skak. Blokade, nah pion ambil menteri, kuda ambil pion E5. Belum mau menyerah Levon. Berharap Alireza jatuh kontrol waktunya kawan. Pion F2 langkah bagus, kuda ambil pion G6 skak, raja H7, benteng ambil pion, raja ambil kuda, dan Levon menyerah di langkah ke-35. Itulah kawan permainan dari Alireza Firoza di bracket bawah, mengalahkan Levon 2-0, dan dia naik kembali menantang Magnus Carlsen di Grand Final. Kita tunggu saja nanti malam hasilnya seperti apa. Oke, semoga permainan dari kedua pemain tadi menghibur kalian kawan. Ya harusnya segera rokade ya di tahap pembukaan. Jangan kalian tiru langkah-langkah dari Levon tadi. Cukup beresiko kawan. Memberikan kesempatan di hitam untuk keluar lebih cepat. Harusnya putih yang keluar lebih cepat. Tapi membuat rajanya diuber-uber kawan. Terima kasih, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.